Keras hatinya itu belum tentu suka marah loh. Opa oma belum tentu. Keras hatinya itu orang diem. Bapak dia keras. Suka menyimpan dendam, keras hati. Dan itu pun itu dipakai Tuhan. Jadi opa-oma, mungkin opa-oma sampai hari ini mempunyai karakter yang keras, pahit hati, ada yang lembut, manis, ya puji Tuhan. Tetapi itu semua itu dipakai Tuhan. Waktu apa? Waktu kita mendatang Tuhan. Seperti Mazmur ini. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Kerinduan dari Raja Daud itu supaya pembacanya itu mempunyai kerinduan datang ke Tuhan. Dan ini adalah berkat rohani. Berkat rohani yang akan kita terima. Waktu kita mempunyai hidup yang rukun, kita akan dapatkan berkat rohani, yaitu pengurapan yang dari Tuhan. Pengurapan yang pertama yang akan didapat itu ada di ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Kepala ini berbicara tentang kepemimpinan. Jadi waktu opa oma memiliki hidup yang rukun, opa ini sedang diurapi menjadi kepala, menjadi pemimpin. Tetapi waktu opa oma tidak bisa memimpin dalam keluarganya cekcok saja, berantem saja, berarti ini dipertanyakan, aku dapatkan pengurapan imam gak sih? Aku bisa memimpin keluarga aku gak sih? Dan itu hanya didapatkan waktu opa oma itu datang ke Tuhan. Karena kita tidak bisa dapatkan pengurapan dari tempat yang lain, hanya pengurapan dari Tuhan. Saudara dapat pengurapan di kelenteng bisa, tapi waktu saudara pulang, karena itu bukan dari Tuhan, adanya apa? Berantem, selisih pendapat. Saudara dapatkan pengurapan dari dukun bisa. Saudara dapatkan pengurapan dari paranormal, nanti kalau datang dikasih keris bisa. Tetapi semuanya itu tidak akan pernah membawa damai, sejahtera, sukacita. Pengurapan yang dari Tuhan itu yang akan membawa kita alami damai, sejahtera, saudara. Itu pengurapan yang pertama, berkat rohani yang pertama. Kita akan dapatkan pengurapan kepemimpinan, baik suami sama istri, dapatkan memimpin keluarga, memimpin anak-anak, anak menantu sampai cucu-cucu untuk datang kepada Tuhan. Itu yang ke satu, berkat rohani yang pertama. Sekarang berkat rohani yang kedua. Berkat rohani yang kedua yang meleleh ke janggut Harun. Ke janggut Harun. Meleleh ke janggut Harun. Saudara tahu janggut itu jambang. Itu kalau di Israel, semua orang-orang Israel itu memelihara janggut. Zaman Yesus, terutama rabi, terutama guru, itu pasti memelihara namanya janggut. Apa namanya janggut? Jenggot. Makanya saudara-saudara kita seputus, dia meniru orang Israel. Dia memelihara apa? Jenggot. Dia nggak boleh dipotong, nggak boleh loh dipotong. Jenggot
buat orang Israel itu apa? Artinya kehormatan. Seorang rabi, seorang guru itu kehormatan, bentuk kehormatan. Berkat rohani yang kedua, waktu kita opa-oma memiliki hidup yang rukun, kita akan dapatkan pengurapan, kehormatan. Kita dihormati sama anak-anak, kita dihormati sama anak-anak menantu, opa-oma dihormati sama cucu-cucu, cici-cici. Opa-oma dihormati di mana-mana. Karena apa? Ada pengurapan yang dari Tuhan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ini berkat rohani yang ketiga. Bukan melalui hanya ke janggut sampai kemana? Leher jubahnya. Jubah di sini berbicara tentang baju, jubah kebesaran yang dipakai oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Yang ketiga, kita akan waktu kita memiliki hidup yang rukun, waktu oma memiliki hidup yang rukun, opa oma akan diurapi identitasnya. Jati diri opa-oma akan diurapi. Sehingga opa-oma dimanapun opa-oma berada, ditempatkan di mana, ada di keluarga, ada di masyarakat, identitas diri pengikut Yesus itu nyata, kelihatan. Opa-oma ingat pada waktu Tuhan Yesus, waktu pelayanan, dia bertemu dengan siapa? Orang yang 12 tahun sakit pendarahan. Waktu orang tahu 12 tahun ini sakit pendarahan, dia sampai apa? Habis uangnya, hartanya semuanya habis. Tidak sembuh-sembuh. Dan dia waktu mendengar ada Yesus, dia langsung apa? Dia mencari. Dan dia waktu Tuhan Yesus itu sampai di kerumunan orang banyak, dan wanita ini dia berusaha untuk apa? Untuk mencari Yesus. Apakah wanita pendarahan yang sakit pendarahan 12 tahun ini pernah bertemu dengan Yesus? Belum pernah. Belum pernah. Apakah wanita pendarahan ini pernah melihat mukanya Yesus? Belum pernah. Kalau sekarang mah opa-oma pengen melihat, aku pengen melihat Pak Jokowi, ada gambarnya. Oh dulu ada Pak, zaman dulu. Tetapi bagaimana orang yang 12 tahun sakit pendarahan ini, dia mengerti, dia tahu bahwa itu Yesus. Sampai berkata, jika aku jamah jubah-jubahnya saja, pasti aku akan sembuh. Dan waktu wanita 12 tahun ini yang sakit pendarahan ini menjamah jubah-jubahnya Yesus, itu dari mana? Dari belakang, bukan dari depan, dari belakang. Dan bagaimana wanita ini tahu bahwa itu adalah Yesus yang dijamah? Padahal semua orang yang ada di sekitar Yesus, baik murid-murid Yesus, baik orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, semuanya memakai jubah. Semuanya memakai jubah karena memang itu pakaian zaman Tuhan Yesus. Dan bagaimana wanita ini mengetahui bahwa oh itu Yesus, itu Yesus. Itu dilihat apa? Dari pakaiannya. Seorang rabi, seorang guru, itu pakaiannya itu lain dengan orang biasa. Beda. Kalau seorang rabi, seorang guru itu memakai pakaian itu yang berbeda dari orang-orang biasa. Seorang rabi, guru itu memakai
jubah yang ada jubah. Ada kelilir-kelilirnya. Nah, itu yang membedakan. Dan opa-oma, dimanapun opa-oma berada, itu harus orang lain harus bisa membedakan. Oh, ini pengikut Yesus. Opa-oma harus sampai memiliki, wah, ternyata orang pengikut Yesus itu gampang ciri-cirinya. Orangnya sukacita. Orang pengikut Yesus itu ternyata gampang. Ini orang dulu yang ngomong, gampang. Orangnya pasti rukun-rukun. Opa-oma pernah nggak dengar? Wah, ternyata orang Kristen itu orangnya rukun-rukun. Pernah nggak? Orang ngomong seperti itu, orang luar, bukan orang dari kita. Orangnya rukun-rukun. Orangnya itu ramah-ramah. Orang Kristen itu orangnya baik-baik. Pernah nggak dengar? Sering saya. Orang Kristen itu suka memberi. Dan itu oma-oma itu harus menjadi identitas kita. Tahu orang Kristen itu pengikut Yesus itu orangnya penuh dengan sukacita, hidupnya rukun, orangnya suka memberi. Itu yang ketiga, berkat rohani yang ketiga, yaitu kita mendapatkan pengurapan identitas. Dimanapun kita berada, orang lain akan tahu, oh ternyata dia pengikut Yesus, orang Kristen. Sekalipun dia tidak kenal kita, seperti wanita 12 tahun berdarah ini, dia belum pernah ketemu dengan Yesus, dia tidak kenal Yesus, cuma kenal nama saja, tetapi dia tahu bahwa itu Yesus dan berkata, jika aku jamah jubah-jubahnya saja, pasti aku akan sembuh. Dan waktu itu Tuhan Yesus kan banyak kerumunan, dikerumuni banyak orang. Tuhan Yesus berkata, siapa? Ada kuasa yang keluar dari diriku. Siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya berkata apa? Guru, orang di sini loh banyak berdesak-desakan, pasti bersenggolan, pasti menjamah, memegang kamu. Tetapi Tuhan Yesus, oh bukan, lain. Dan dicari ternyata ketemu dan mengaku, aku yang menjamah. Dan langsung berkata, lewat imanmu hari ini juga sembuh penyakit. Karena pada waktu wanita berdarah ini menjamah jubah-jubah saja, langsung pendarahnya itu berhenti dan sembuh. Itu berkat rohani yang diterima waktu kita memiliki hidup kerukunan dengan Tuhan, kerukunan dengan sesama. Karena kita harus hidup rukun juga, bukan hanya dengan opa-oma, dengan sesama, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Kita juga harus hidup rukun dengan Tuhan. Kita harus baik dengan Tuhan. Orang percaya itu mudah kalau kita melihat. Kalau dia cinta Yesus, pasti dia akan cinta sesamanya. Itu kelihatan. Kalau dia mengasihi Yesus, pasti dia akan mengasihi sesamanya. Itu pasti. Kalau dia suka menyembah Tuhan, suka memuji Tuhan, pasti orang itu juga suka memuji suaminya, memuji istrinya. Oh, suka memuji suaminya. Iya. Oh, juga suka yang memuji. Kenapa? Ya, saya tahu. Oma juga ya. Opa suka memuji istri? Enggak. Loh. Kenapa? Jarang. Nah, sekarang opa
Istri masih? Ini. Iya. Oh ini, bilang aku cinta kamu. I love you. Opa, Ji itu sekarang dibiasakan. Aku mengasihimu, aku akan menjagamu, melindungimu. Itu apa? Wanita kalau dengar itu, langsung berbunga-bunga. Jadi nggak usah dikasih bunga deposito, nggak usah dikasih bunga bank, cukup ngomong kasih ibu. Tadi Oma bilang I love you. Ya, itu berkat rohani yang akan kita dapatkan waktu kita mempunyai hidup yang rukun. Bukan hanya rukun dengan sesama, tetapi juga kita harus hati rukun dengan Tuhan. Yang kedua, berkat yang kedua yang akan kita dapatkan adalah di ayat yang terakhir, ayat yang ketiga. Yang ketiga dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang berkat yang kedua tadi, waktu kita mempunyai hidup yang rukun, kita akan mendapatkan berkat yang pertama itu berkat rohani. Ada pengurapan, kita diurapi jadi pemimpin, menjadi kepala, kita diurapi kehormatan kita diurapi dalam identitas kita. Terus yang kedua ini, kita akan diberkati bukan hanya berkat secara rohani, tetapi juga jasmani. Wah, semangat. Amin. Yang kedua, kita akan diberkati secara jasmani. Firman Tuhan katakan seperti gunung Hermon yang seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kalau dinyanyiannya seperti embun di gunung kepala yang kejauhan dan jubahnya turun seperti yang dari Hermon dari Bukit Sion, sebab kesanalah dikatakan Tuhan berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Jadi yang kedua itu dapatkan berkat secara jasmani. Di sini katakan gunung Hermon, embun gunung Hermon. Gunung Hermon itu adalah gunung yang paling tinggi di Israel. Gunung Hermon itu tingginya 2.492 dari permukaan laut. Jadi tinggi. Di Israel itu paling tinggi. Gunung Hermon itu gunung yang paling tinggi di Israel. Dan di situ katakan seperti embun. Seperti embun. Opa-oma dulu sebelum Tuhan bumi hanguskan, menghilangkan semua orang-orang yang ada di muka bumi ini, melenyapkan semua binatang dan manusia yang ada di muka bumi ini lewat apa? Lewat air bah. Nah, sebelum air bah itu belum pernah yang terjadi namanya hujan. Terus bagaimana Tuhan ini kok bisa menghidupi tumbuh-tumbuhan itu? Kalau nanti opa-opa baca di dalam kitab Kejadian 2, saya nggak baca, tapi opa nanti cari aja. Di kitab Kejadian 2 itu apa? Seperti embun naik ke atas, dari bumi itu naik ke atas, dan itu apa? Memberikan kehidupan, buat tumbuh-tumbuhan, buat alam ini, sehingga alam ini tetap segar. Walaupun belum pernah hujan, tetapi tetap terjaga.
embun dari Bukit Hermon, dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Bukit Sion itu tempat yang rendah, di bawahnya Hermon. Dan di sana dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya, kekal sampai selama-lamanya. Yang kedua, bahwa waktu kita mempunyai hidup yang rukun, Tuhan itu jamin kebutuhan jasmani kita. Jangan pernah takut. Karena apa? Di mana 2-3 orang berkumpul menyebut nama Yesus, Tuhan Yesus hadir. berarti waktu 2-3 ini menyebut nama Yesus berarti sehati enggak? Hati. Kalau sehati berarti rukun. Nah, kalau Tuhan Yesus datang itu pasti membuat apa? Mujizat. Amin. Nanti Bapak Ibu, Opa Oma baca waktu Tuhan Yesus yang ada di muka bumi ini. Waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, pernah nggak Tuhan Yesus datang nggak terjadi mujizat? Nggak pernah. Waktu Tuhan Yesus datang selalu membuat apa? Mujizat. Waktu Tuhan Yesus datang, yang buta dicelikkan, dia dapat melihat. Yang lumpuh dapat berbicara. Yang buta bisa melihat. Yang sakit kusta dilahirkan, disembuhkan. Bahkan yang mati sudah 4 hari loh dilahirkan. Berarti waktu Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus datang selalu membuat apa? Mujizat. Amin. Tapi pernah loh, waktu Tuhan Yesus datang, pohon ara. Pastor Wijaya, wis ini luar biasa loh. Aku langsung, gak pernah buat mujizat pohon ara. Betul. Memang pada waktu itu gak musim pohon ara berbuah. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang, sekalipun bukan musimnya, tetap berbuah. Karena apa? Yesus itu membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang sudah ada itu menjadi lebih ada, menjadi besar. Dan waktu Tuhan Yesus datang, ingin menikmati pohon ara itu buahnya, ternyata gak berbuah. Sekalipun dia tidak berbuah, terjadi mujizat gak? Terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Mati. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa kok. Mati itu apa? Mujizat itu. Nah, ini jangan dimasukkan ke hati ya. Ini cuman apa ya? Nanti di ini juga apa? Wah, Pak Pendeta itu ngomongnya seperti ini. Nanti terus dibuat pegangan gitu, pegangan. Mengapa Tuhan Yesus itu mengutuk pohon ara? Ada yang tahu? Tapi ini bukan Alkitabiah sih, kan? Cuman kalau bahasanya Alkitabiah interpretasinya seorang rabi, seorang guru gitu. Mengapa kok Tuhan Yesus itu mengutuk pohon ara? Karena Tuhan Yesus waktu makan pohonnya tidak berbuah. Nah, tidak berbuah, betul. Ada lagi? Ya itu betul juga. Tapi yang paling betul, mengapa kok Tuhan Yesus itu mengutuk pohon ara? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia memakai apa? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia memakai menyemat daun pohon ara. Untuk apa? Untuk menutupi kemaluannya, sehingga dia berani datang kepada Tuhan. Tetapi apa? Dia tetap malu.
Dia nggak berani datang pada Tuhan. Dia sembunyi. Dan itu yang membuat Tuhan marah. Aku nggak mau kamu seperti ini. Kamu menutupi kelemahanmu, kamu menutupi kekuranganmu dengan menyemar pohon ara. Maksudnya apa? Adam dan Hawa ini pakai kekuatannya sendiri. Pakai kekuatannya sendiri. Kalau opa oma menutupi kelemahan opa oma, jangan pakai kekuatannya Tuhan. Amin. Amen. Gak memperhatikan. Pakai kekuatannya Tuhan itu oke. Jangan pakai kekuatannya sendiri. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan itu pakai kekuatannya kita. Amin. Amen. Tidak pakai kekuatannya Tuhan. Wah, ini masih mendengarkan saya nggak nih? Sudah ngantuk ya? Ya sudah lagi selesai berarti. Karena sudah. Ya. Jadi waktu kita datang pada Tuhan itu pakai kekuatannya Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa. Itu pakai kekuatannya Tuhan. Kalau kita datang ke Tuhan pakai kekuatannya kita sendiri, besok nggak mampu. Sebentar sudah. Tapi waktu pakai kekuatannya Tuhan, kita akan berkemenangan, kita akan bersuka. Ayo kita bangkit berdiri. Kalau kita sudah, kita coba sih ada di ini. Ayo semuanya bangkit berdiri. Sudah pegel dia. Ya. Bapak, Ibu, Opa, Oma, ada berkat yang luar biasa yang kita dapatkan waktu kita mempunyai hidup yang rukun. Yang pertama, kita mempunyai pengurapan. Pengurapan secara rohani. Kita dapatkan berkat secara rohani. Dan ada 3 pengurapan. Kita diurapi jadi pemimpin, kita diurapi kehormatan kita diurapi jati diri kita, identitas kita. Yang kedua, kita akan terima berkat bukan hanya rohani tetapi juga jasmani. Kita akan diberkati seperti embun di atas gunung Hermon, itu akan mengalir ke Bukit Sion. Seperti berkat yang dari Tuhan itu akan mengalir ke hidup opa oma. Bukan sampai opa oma, tapi sampai ke anak-anak, anak menantu. Bukan sampai ke anak-anak menantu, sampai ke cucu-cucu cicit diberkati Tuhan. Dan biarlah cucu cicit melihat opa omaku ini takut Tuhan, opa omaku cinta Tuhan, opa omaku cinta Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan terakhir saya ingin katakan, waktu opa oma memiliki hidup yang rukun, itu opa oma gak usah kejar berkat, opa oma gak usah cari berkat, tetapi Tuhan Yesus sendiri akan memerintahkan berkat itu akan mengikuti opa oma. Bukan hanya hari ini, tetapi sampai kekal, sampai selama-lamanya. Dan itu janji Tuhan. Ya, ada. Tuhan Yesus berkati. Baik, kita akan memuji Tuhan, mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah disampaikan. Yesusku, Yesusku,
pagi hari ini Tuhan, ajar kami terus untuk rukun di dalam perjalanan hidup kami, baik di dalam rumah tangga kami, keluarga kami, di dalam masyarakat, sosial kami, komunitas kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, waktu kami hidup rukun bersama dengan saudara-saudara kami, bahkan kami rukun bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau sendiri yang akan memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah mengikat kami dengan cinta, dengan kasih, dengan segala yang terbaik yang surga punya dalam kehidupan kami. Terus Tuhan, Engkau nyatakan kasih setiamu buat Oma Opa Tuhan. Engkau yang mengikatkan mereka dengan kerukunan, baik di dalam rumah tangga mereka, baik di dalam hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, bahkan oma opa dengan cucu cicitnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat anugerah-Mu melimpah-limpah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati anak-Mu yang sudah memberitakan kabar baik pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi terus mengalir buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Sebentar kami juga ingin memberikan sebagian dari harta kami. Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Oma Opa. Kita akan memulai games kita. Yang bisa menjawab, angkat tangan terus sebut namanya. Angkat tangan terus sebut namanya. Sudah siap? Nah, saya dapat kupon ini. Yang bisa menjawab nanti dapat kupon dari Opa Matius. Oh Matias. Oh Matius, benar. Oke. Maaf. Sudah siap? Sudah buka contekan? Sudah. Siap ya. Pertanyaan yang pertama. Mazmur 133 ditulis oleh raja keberapa? Angkat tangan. Iya Pak. Ya. Sebut namanya Oma. Nama saya Nyonya Kosase. Oma Kosase. Raja keberapa? Raja kedua. Raja kedua. Benar? Benar? Oh iya benar. Oke. Dapat kupon dari Opa Matius. Oke, pertanyaan yang kedua. Sebutkan minyak yang terbaik. Itu minyak apa? Yang di belakang tadi ibu yang pakai baju batik ya? Minyak urapan. Minyak urapan. Benar? Betul. Yang bisa menyebutkan, langsung berdiri, langsung tangannya diangkat ya. Berdiri, angkat tangan. Oh belum Opa, belum Opa, belum. Sebutkan bahan-bahan minyak urapan. Ya Opa. Namanya dulu. Namanya Gunawan. Opa Gunawan. Nomor 1 mur. Mur. Nomor 2 kayu manis. Tebu. 4 kayu teja. Kayu Dan 5 teja. minyak zaitun. Minyak zaitun. Betul? Pinter di sini juga luar biasa. Lulus semua ini. Sudah ya? Siap-siap ya? Yang keempat. Tertulis di manakah bahan untuk membuat minyak urapan terbaik? Oma namanya. Namanya Putri. Oma Sri. Keluaran 30 ayat 22 sampai 25. Betul? Yes. Ya, Opa mari dikasih. Yang kelima.
Sebutkan pengurapan yang pertama yang Tuhan berikan. Ya, Oma. Namanya dulu nama. Ibu Gunawan. Ibu Gunawan. Pengurapan yang pertama yaitu berkat rohani. Berkat rohani. Iya, Yang betul. kedua kan berkat jasmani. Kalau berkat rohani ada 3, disebutkan enggak? Iya. Boleh. Dapat kepemimpinan, ada kehormatan, mempunyai identitas diri. Iya. Iya, betul. Oke. Yang keenam. Sebutkan gunung apa yang paling tinggi di Israel. Namanya dulu. Namanya Guminu. Gumino, oke. Gunung yang paling tinggi Gunung Hermon. Gunung Hermon, betul? Betul. Kalau boleh tahu tingginya berapa? Ya, betul. Sudah berapa, Pak? Sisa berapa? Tinggal 3. Oke. Ini apa lagi ya? Kayaknya habis. Salah satu bahan membuat minyak yang terbaik adalah minyak zaitun. Berapakah takaran minyak zaitun? Ayo cepat-cepatan. Dibuka di dalam. Iya, Pak. Berapa takaran minyak zaitunnya? 500 sikal. Ya, murnya 500 sikal. Kayu manisnya 250. Oke. Tepung 250. Oke. Kayu jahat 500. Oke. Minyak zaitun 1 hin. Minyak zaitunnya 1 hin, betul? Yeay. Kuponnya tinggal berapa, Pak? Tinggal 2. Mungkin dari Pesta Wijaya mau ngasih pesan. Dulu jangan. Soalnya tidak ada. Iya, itu Pesta terakhir. Oh iya, mari. Oke, berarti tadi firmannya sebagian sudah nyimak ya, apalagi dicatat. Nah, ya ini saya anggap ini sudah membawa jemaat ini untuk ibadah yang sejati. Jadi benar-benar mendengarkan firman, bukan hanya jadi jemaat memikirnya motivasinya lain-lain. Itu saya tidak senang, apalagi sampai ngorok tidur. Santai. Ya, karena kita bikin satu ibadah ini tujuannya cuma satu, untuk membawa jemaat ini dikenal Tuhan Yesus semakin dalam. Gitu ya. Ini tadi kan sudah mendengarkan ya. Nah, ini tadi kelupaan yang satu tadi sudah kesaksian dapat ya Bu Sumiati ya, sampai nanti ya. Sudah dapat. Nah, sekarang seperti biasanya 2 orang. Tapi nanti saya tunjuk ya untuk angkat tangan dulu. Ya, nanti saya hitung dulu baru angkat tangan, nanti maju menjabarkan ini tadi. Cukup 2 menit atau 3 menit. Ya. Yang berani langsung maju ya. Saya hitung dulu ya, pemilihan pertama ya. 1 2 3. Ayo, angkat tangan. Yang bisa saya. Tidak apa-apa, 2-3 menit aja. Yang tadi dijabarkan sebisanya aja. Ayo, angkat tangan dulu. Ada yang bisa khotbah yang tadi diulangi. Dikit aja nggak apa-apa. Bu Susana ya. Bu Susana ya. Oke, 1. Ayo yang satunya lagi. 1 2 3. Ayo satunya siapa? Opa, ada yang bisa? Oh iya Pak Matius. Oke wis. Oke, didului berarti langsung dapat kupon. Oke, Bu Susana dulu. Singkat tapi sudah sesuai dengan firman yang disampaikan. Singkat aja 2 menit enggak apa-apa. Silakan. Ya, itu kan firman tadi luar biasa ya. Jadi tentang kehidupan yang rukun, di mana di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 ini menggambarkan untuk kerukunan. Jadi embun yang mana mengalir dari Bukit Hermon sampai ke Gunung Sion sampai ke
Itu artinya itu padahal itu jaraknya jauh ya antara Gunung Hermon dan Bukit Sion itu adalah satu berkat yang kita akan terima. Selain berkat rohani, berkat roh jasmani juga kita terima. Itu yang saya tangkap luar biasa. Itu adalah kita sebagai lansia-lansia ini harus rukun baik di dalam rumah tangga, di dalam anak cucu, walaupun di dalam komunitas ini. Itu yang saya. Yang pegang kupon dapat juga. Kotak semua ini. Luar biasa. Ya, shalom. Sungguh luar biasa hari ini ya. Memang temanya tadi adalah kita bersyukur ya. Apalagi kita komunitas Gesto kami banyak macam karakternya. Kalau nggak ada rukun lah foto-fotoan terus. Wah, memang hari ini betul-betul firman-Nya untuk bisa membuat iman kita percaya lebih apa lagi ya, lebih rukun lagi ya. Jangan sampai ada foto-fotoan lagi. Saya percaya selama ini yang terpilih ini sudah yang terbaik. Memang di sana yang disebutkan kita harus bersyukur, itu akan jadi membawa berkat yang luar biasa, terutama dalam kehidupan rumah tangga yang saya alami. Saya sudah punya anak, punya cucu. Nah, memang kalau kita itu bersyukur, pasti Tuhan turun iringi sertai dimanapun kita berada. Ini juga kita alami sendiri ya. Dan apalagi komunitas ini, kita betul-betul harus setia, yang penting setia, lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Apalagi sisa hidup kita ini sudah sedikit, tidak banyak lagi. Jadi harus betul-betul kita lebih setia lagi. Yang penting lebih ya taat, setia, pasti terima berkat. Ya, terima kasih. Oke, saya serahkan kepada Pastor. Oke, untuk petunjuk aja ya. Jadi ini hari ini tadi memang kita sengaja tidak ada kolektor biar yang sanggup duit nanti bisa jajan di depan. Itu yang pertama ya. Yang terus yang tadi dapat kupon itu bisa ditukar senilai 15.000. Tak rosok dengan satu kupon itu tak jamin nanti kenyang di sana. Tapi minumnya bayar dewi ya. Terus yang terakhir nanti tolong kalau pesen itu gantian ya, untuk rombongnya ambruk kabeh diseruduk ya. Jadi di situ ada tenan-tenan, bisa imini-imini dulu aja ya. Ada pangsit ya, terus ada pecel, ada rawon, ada bubur ya. Nanti banyak sudah milih sendiri ya. Ya, oke, saya undang untuk bangkit berdiri sebelum saya tutup dengan doa berkat. Nah, nanti kita didoakan sama pendeta Hendra. Ayo kita punya hati, kita punya iman, kita fokuskan sejenak aja kita fokuskan hati kita pada Tuhan. Nanti pendeta Hendra akan memimpin doa. Nanti setelah itu baru saya tutup. Terima kasih. Ayo fokus ya. Kita berjumpa, umpama kita teriak-teriak Tuhan urapi aku. Karena urapan itu turun ketika kita ada kerukunan. Dan firman ini katakan embun itu sesuatu yang dingin. Sebelum terjadinya cakrawala ada embun yang turun di atas bumi ini. Itu bicara tentang kehidupan. Ada satu lagu Permata Hatiku. Siapa yang bisa nyanyi Permata Hatiku? Gak ada yang bisa? Gak ada yang bisa? Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan memuatku dalam pengharapan. Yesus adalah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku,
menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dari pertama kita nyanyikan dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak bisa menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kaulah permata hati kami, Bang. Tidak ada yang lebih indah di hati kami. Tinggallah Engkau di dalam hati kami. Kami mengerti kekuatan itu hanya di dalam Yesus. Pengharapan itu hanya di dalam pribadi-Mu, Tuhan. Dan biarlah firman yang sudah Kau sampaikan menjadi permata itu di hati kami. Kami tahu Kau yang terbaik, Yesus Tuhan. Kami mengerti hanya Engkau, kekuatan dan pengharapan. Mengadilah kasih-Mu di tempat ini, Tuhan. Syukur bangan ayah pasti. Yesus ku sembah, Yesus ku tinggikan. Engkau Bapa, tiada yang lain, hanya Yesus. Tiada yang bukan, hanya Kau Bapakku. Yang terbaik di hati kami persembahkan bagi-Mu, Tuhan. Yang terbaik ku persembahkan bagi-Mu, Bapa. Ku bawa ke atas mezbah-Mu, kami menyembah Engkau Raja. Kami bersujud dan kami serukan Engkau Tuhan. Engkau Raja, Kau yang bertahta, Kau yang bernaung. Tiada lain selain Kau, Yesus. Kudus Tuhan, Kau jamah kami, Kau pulihkan kami. Kami yang sakit Kau sembuhkan, kami yang sedih Kau hiburkan, kami yang lemah Kau bangkitkan. Sebab Yesus ada di hati kami, sebab Engkau yang bertata. Hamba-Mu tutup bungkus dengan darah Yesus. Tiada kuasa yang menekan, mendakwa kami. Sebab kami tahu Tuhan siapa Yesus. Kami memiliki pengharapan, kami memiliki kepastian. Kami kuat, kami hebat, kami menang, karena Engkau Yesus di atas segala-galanya bagi kami. Dan syukur ini kami panjatkan Tuhan
Dan syukur ini kami serukan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Kita bersyukur karena kami jadi kuat Tuhan, kami jadi menang, kami tahu kepastian hari depan kami, sebab kami melihat dengan mata hati kami, Engkau Yesus berdiri di depan kami, Engkau menaungi kami, Engkau menyambut kami, Engkau mengangkat kami, dan Engkau membawa kami terbang tinggi bagai Raja Wali. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya kami akan menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan Kau tempatkan kami, dimanapun Kau meletakkan kami. Biarlah nama Yesus terlihat dari sikap, perkataan, dan apapun Tuhan di dalam hidup ini. Sebab kami adalah garam, sebab kami adalah terang-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan di pada hari ini Tuhan. Tuhan, terkhusus Tuhan saya berdoa buat hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat dan semakin luar biasa. Saya juga berdoa buat Pendeta Hendra Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan, terlebih akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami telah berdoa muji memuliakan nama-Mu. Kini Tuhan, kami rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita, dan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, seperti tadi ya, gantian bisa langsung pesan, jangan ditabrak rombongi ya, pelan-pelan ya.